Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jamaah haji kloter 14 asal Sulawesi Utara dan izin Pak Kakanwil kami titipkan sekaligus 3 orang dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kami nyatakan resmi kami serahkan dengan PPIH daerah dengan harapan agar diberikan layanan yang sebaik-baiknya sampai dengan dihantarkan ke tempat tinggal masing-masing. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kami dengan ikhlas dan senang hati menerima jamaah haji asal Sulawesi Utara tergabung dalam kloter 14 Balikpapan dengan ucapan terima kasih atas segala pelayanan yang telah diberikan oleh embarkasi dan debarkasi Balikpapan selama ini, dan mohon maaf bila jamaah kami ada yang tingkah dan lakunya kurang berkenan. Terima kasih, termasuk titipan, jangan khawatir, kami akan menerima dengan ikhlas dari Sulawesi Tengah. Kebetulan jamaah juga saya, mantan jamaah saya dari Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, yang saya hormati para pejabat yang masih bersama-sama dengan kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa, Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Tenggara, Kepala Kantor Kementerian Agama Pulau Mongondo Selatan. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita, mantan pacar, ini sampai hari ini masih seperti pacar, alhamdulillah. Artinya masih langgeng, alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat saya Ibu Lutfia, beliau ini kebetulan Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara, yang menjadi kebanggaan kita. Basnas mudah-mudahan jamaah haji yang sudah pulang, sudah menyandang haji dan hajah bisa memanfaatkan Badan Amil Zakat ini untuk pengembangan ekonomi keumatan di Sulawesi Utara. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Haji Kudrat Dukalang, beliau ini mantan Kakanwil, mantan bos saya dulu. Kebetulan beliau menjadi pembimbing jamaah haji dari KBIHU. Kebetulan tahun ini yang mengirim petugas pembimbing KBIHU adalah KBIHU Al-Mabrur Masjid Raya Ahmad Yani Sulawesi Utara. Yang saya hormati para petugas haji kloter, PPIH kloter, dari ketua kloter, pembimbing kloter, tenaga kesehatan, dokter dan perawat, PHD, ini Komandan Effendi, ini polisi Pak, ini Kombes, kemudian Dokter Riyad, ini PKHD. Yang saya hormati ini Ibu Ketua KBIHU, Ibu Haja Rum Usulu. Nah, ini yang pemilik KBIHU. Yang saya muliakan dan banggakan, takzimi seluruh bapak-bapak haji, ibu-ibu haja yang alhamdulillah saat ini sudah berada di debarkasi Balikpapan. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, beberapa hal di kloter 14 ini kita kehilangan satu jamaah, Bapak Haji Dasat Mekah. Beliau meninggal di Mekah
pada saat mau digeser atau didorong ke Madinah, beliau kebetulan tidak sempat dan dirawat di rumah sakit King Abdul Aziz. Lalu kemudian kami mendapatkan kabar beliau menghembuskan nafas yang terakhir, dan alhamdulillah telah dikemudikan, telah dilakukan prosesi pemakaman bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Maka melalui kesempatan ini kita mengirimkan Fatihah kepada almarhum. Ala hadiniya wal kulli niyatin sholihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan Fatihah ini akan bisa meringankan almarhum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Bapak Haji, Bu Haja, tentu pertama kita bersyukur. Alhamdulillah pada tanggal 26 Mei kemarin Bapak dan Ibu diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan ini dengan menaruh berbagai harapan dan kemudian dengan berbagai pikiran-pikiran yang membayangi kita bagaimana ketika kita berada di tanah suci, dan semua itu telah dilewati dengan berbagai macam dinamika. Alhamdulillah, syukur yang pertama, jamaah haji kloter 14 Balikpapan ini mendapatkan tempat yang luar biasa. Sementara berbagai kloter mendapatkan tempat penginapannya yang berpisah, yang terbelah menjadi beberapa hotel dan bahkan beberapa sektor. Tetapi kloter 14 Balikpapan, saya saksikan sendiri dan saya alhamdulillah menjemputnya, itu berada pada satu hotel. Alhamdulillah. Maka beberapa jamaah yang mendapat masalah termasuk masalah nusuk dan penempatan hotel, jamaah haji kloter 14 tenang-tenang saja, Masya Allah. Lebih tenang lagi, kebetulan hotelnya berdempetan dengan tempat belanja Bin Daud. Makanya ketika tadi turun dari pesawat, hampir semua jamaah haji membawa oleh-oleh untuk anak dan cucunya dalam mainan-mainan onta. Nah, itu yang paling banyak bawaan onta yang kami saksikan dari kloter 1 sampai kloter 14 itu adalah kloter 14. Sampai yang di Balikpapan tanya, Pak Kakanwil, apakah di Manado itu ada pedagang onta? Kenapa Pak? Kok banyak sekali yang bawa onta? Nah, ini adalah luapan kegembiraan dari jamaah haji yang kemudian mereka begitu ingat orang di rumah, ingat cucu di rumah. Kata orang, kalau lihat cucu orang di Arab Saudi, ingat cucu di rumah. Kalau lihat istri orang di Arab Saudi, lupa istri di rumah. Tapi bukan jamaah haji, jamaah yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sebuah syukur kita kepada Allah. Karena apa? Lalu kita kadang-kadang berpikir, siapa yang memudahkan itu? Tentu karena niat kita yang begitu ikhlas menunaikan ibadah haji. Maka terima kasih kepada para pembimbing haji, para KBIHU yang telah membimbing jamaah ini dengan sebaik-baiknya, yang selalu kami selaku Kakanwil pun selalu mengingatkan, bimbingan haji itu tidak hanya sekedar membimbing mereka dalam praktek-praktek yang sifatnya fisik,
tetapi juga memberi muatan-muatan rohani, muatan-muatan spiritual, sehingga apapun yang terjadi di tanah suci semuanya dikembalikan kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian kami bangga pada khusus kloter 13 kemarin dan 14 semuanya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kemarin yang tadi kita bacakan Fatihah adalah itu ajal yang memang ketentuan Allah, kita tidak bisa mengelak itu karena itu takdir Allah, almarhum sudah meninggal di sana. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kami berterima kasih pada para pembimbing, para petugas semua. Kami tahu persis bahwa petugas ini telah bertugas dengan maksimal, dan olehnya itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah Bapak dan Ibu sekalian berikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, termasuk para ketua rombongan dan ketua regu. Saya selalu mengingatkan ketika memberikan pembekalan bahwa petugas haji jangan khawatir, karena Anda didukung, dibantu oleh ketua-ketua rombongan dan ketua-ketua regu yang berasal dari jamaah. Dan itu telah dibuktikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Anda begitu kompak, dan kita doakan tentu bisa meraih haji yang mabrur. Terakhir, untuk informasi, saya tahu bahwa Ibu dan Bapak sekalian tidak sabar lagi untuk bisa menginjakkan kaki di kampung halaman di Manado. Tetapi bersyukur dari semua kloter 14 inilah yang mendapatkan istirahat yang paling panjang di debarkasi Balikpapan. Jadi Bapak dan Ibu mulai malam ini istirahat sampai besok nanti subuh kita berangkat ke Manado. Ini berarti istirahatnya banyak. Ini kesempatan kalau ada yang bawa jamu, minum jamu biar fit. Telepon istri di rumah, kalau ada suami tanyakan kepada istri, telepon, jangan hanya sehat walafiat, tanya ibu dalam keadaan sholat atau tidak. Nah, gitu. Ya haji, ya gitu ya. Tanya bu, bapak, ibu sudah sholat? Nah, kalau dia bilang alhamdulillah baru selesai sholat maghrib, alhamdulillah, minum jamu banyak-banyak. Tapi kalau begitu dijawab, mak sudah sholat, mama tidak bisa sholat, jangan dulu minum jamu. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah nanti besok kita akan diberangkatkan dengan penerbangan Lion seperti yang kita pada awal, dan waktunya adalah tanggal 8 Juli hari Selasa pukul 5.00 kita sudah take off. Sampai di Manado itu diperkirakan jam 7.15 untuk trip 1, dan untuk trip 2 pukul 07.45. Ini informasi untuk disampaikan kepada keluarga yang akan menjemput. Karena informasi awal Bapak dan Ibu akan sampai di Samratulangi pukul 06.15. Jadi agak bergeser 1 jam. Sehingga boleh kalau yang menjemput itu jangan buru-buru, sholat subuh dulu di rumah baru bisa datang di bandara. Karena Bapak dan Ibu akan diberangkatkan jam 5, kemudian sampai di sana pukul 7.15.00 waktu Indonesia bagian Manado. Dan oleh sebab itu diharapkan untuk besok malam jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 paling lambat sudah di ruangan ini. Karena jam 3 kita sudah bergeser ke bandara. Bukan jam 2 Pak Irwan, jam 1. Iya. Jam 1 karena prosesnya akan pemberian boarding pass, lalu kemudian nanti proses untuk naik bis itu setengah jam. Jadi setengah 3 kita proses naik bis, jam 3 kita bergeser ke bandara. Itu informasi awal untuk kita sekalian. Nanti ada informasi-informasi selanjutnya yang penting akan
umumkan di grup masing-masing atau melalui pimpinan kloter dan ketua-ketua rombongan. Ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih dan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Balikpapan, dan kembali juga kami akan ucapkan selamat datang di Kota Manado. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan di tanah suci itu akan menjadi bekal kita di lingkungan di mana kita berada. Sebagaimana doa kita yang selalu kita panjatkan, kita memohon untuk haji mabrur, haji yang diterima, dan kemudian haji yang memberi dampak kepada lingkungan sekitar kita. Yang biasanya sebelum haji beda perilaku kita, beda sikap kita. Tentu kalau sudah haji, sudah menyandang hajah dan haji, tentu kita bisa lebih berubah apa yang menjadi perilaku tingkah laku kita di dalam masyarakat. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum ala subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.